ibumu sudah tidak ada. Ini ibu saya. Bertahun-tahun tinggal bersama saya. Ibu masih di sini kan? Bu, ibu. Arif! 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 Ibu? Ibu? Ini ibu beneran? Ibu masih hidup? Ini ibu bener ibu? Bu, ini beneran ibu? Bu, dokter, dok, bener kan apa kata saya dok? Ibu saya masih hidup dok. Ibu saya masih sehat. Bener kan bu? Ibu masih hidup? Itu ngomong apa sih, Rif? Ibu beneran masih hidup kan bu? Pulang aja, pulang. Pulang. Kita pulang dulu. Tapi bener kan ibu masih hidup bu? Bu, Kamu masih belum bisa menguasai emosimu. Setiap pukulanmu masih bisa ditangkis oleh lawan. Ingat, kekuatanmu bukan terletak pada fisik dan senjatamu, tetapi dalam jiwamu, hati dan pikiranmu. Cukup, Arif. Akhirnya nyampe ke pos satpam. Aduh. Kita udah minum. Mau gak? Minum dulu ya. Rin, kenapa sih Risa suka larang-larang kita naik gunung? Gak tahu ya. Dia kalau diajak ke pernah mau. Gak hobi kali ya? Iya kali ya. Padahal mak gunung tuh indah tahu. Aneh ya dia tuh. Kenapa gitu nggak mau naik gunung? Sementara di ujung gunung kan kayak, aduh bener-bener enak banget lah. Rina! Rina! Dijamin aku menatap bayangku, tapi bukan aku yang ingin ku tahu. Langkah-langkah mereka terus berlalu,
sementara aku diam waktu membeku. Aku bertanya kenapa harus aku, mengapa dunia begitu pilu. Setiap hari jadi pertarungan baru, melawan bayangan yang tak pernah berlalu. Aku tak sempurna, itu nyata. Beban ini terasa begitu hampa. Hati ingin terbang tapi tak bisa. Rasanya seperti terkunci di dunia fana. Mereka bilang kau tetap indah, tapi hati ini sulit menerima. Mimpi yang dulu tinggi menjulang, kini tergeletak perlahan menghilang. Aku bertanya apa arti hidup ini, saat harapan terasa seperti ilusi. Aku ingin menangis, aku ingin berlari, namun tubuhku tetap di sini diam sendiri. Aku tak sempurna, itu nyata. Beban ini terasa begitu hampa. Hati ingin terbang tapi tak bisa. Rasanya seperti terkunci di dunia fana. Namun di balik air mata yang jatuh, ada bisikan kecil yang masih utuh. Kau punya hati yang kuat meski rapuh, dan cahaya itu tak pernah runtuh. Aku tak sempurna, itu nyata. Beban ini terasa begitu hampa. Hati ingin terbang tapi tak bisa. Rasanya seperti terkunci di dunia fana. Aku tak sempurna, itu nyata. Gak ada yang harus kamu sesali, Rina. Gak perlu juga ngerasa iri dengan orang lain, karena kamu jauh lebih hebat. Di atas kursi roda ini kamu mampu melakukan apa saja yang aku lakukan. Sedangkan kalau aku yang duduk di atas ini belum tentu aku mampu, Rin. Gak! Aku gak suka kondisi kayak gini. Aku gak suka di kursi roda. Sabar, Tuhan gak akan kasih ujian pada orang yang lemah. Aku yakin kamu orang yang kuat, Rin. Maafin aku, Risa. Harusnya aku harusnya ngedengerin perkataan kamu. Kalau aja aku gak ngedaki gunung itu gak bakal cacat kayak gini. Kok kamu nangis sih? Udah kayak lagi main sinetron aja. Udah, oh iya, hari ini kamu janji loh ke aku mau traktir aku nonton film Cahaya di Tengah Keterbatasan. Jangan lupa loh ya. Iya. Nanti kita nonton ya jam 4. Bener ya? Iya. Ngomongnya gak usah kayak gitu kali. Jangan kamu ngapain nangis. Ayo senang. Iya nih senyum. Senyum dong. Terus senyum. Ya. Ya udah, yuk. Yuk. Dorong. Oh iya. Ayo. Di sana ya? Iya, ayo. Nanti kita telat. Ih, kenapa nggak kita langsung nonton aja? Ya udah, langsung nonton.
ada temannya yang jatuh, bukannya ditolongin malah diliatin aja. Ayo tolongin dulu. Kalau ngajak main anak orang itu tanggung jawab tau. Ini nggak apa-apa. Aduh. Pelan-pelan. Ini saya bawa ke rumah saya ya, biar diobatin ya. Ini naik. Bisa nggak? Pelan-pelan ya. Bagaimana? Dasar anak gak punya pikiran. Udah tahu temennya jatuh, bukannya ditolongin, malah duduk aja di atas motor. Saya marah-marahin, malah bengong ngeliatin saya. Dasar. Lawang sira mah aneh ya. Sing orang nurut bocah-bocah rorok kanje sewot-sewot ning kita. Atuh ditulungi bae karo sira. Klimen marah-marah ning kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang Yanto. Salam. Kang Yanto, aduh. Astagfirullah. Temen Via kecelakaan Kang Yanto. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Lo kenapa ketawa juga lo juga tuh? Lah ya wong iya nih sih. Sing siji orde picis. Sing siji lagi palang. Iku jet curkat. Lah sing ndi orang ngekek deh. Tadinya mau pinjam 100 biar silaturahmi tidak putus. Kang Haji Joja habis kena tipu, modalnya habis, ludes. Ya wis disyukuri bae lah. Sing penting kita sehat lan bisa silaturahmi. Iya kan, Kang Haji John? Betul. Kita harus tetap menjaga silaturahmi. Tetap harus selalu bersyukur. Walaupun memang saya sebentar lagi nih akhir bulan nih. Banyak bagian yang masuk ke saya nih. Aduh, pusing kepala nih. Tapi apa boleh buat? Saya harus lakukan. Ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa? Ada apa sih? Mau uang? Ada apa sih? Mau uang? Iya sih. Mana uangnya? Ada di Mana depan uangnya? sana. Nih, ini dia uangnya nih. Mana uangnya? Mana uangnya? Mana uangnya? Mana uangnya? Mana uangnya? Mana uangnya? Wih, mana uangnya? Mana uangnya? Oh, mana? 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 Uangnya mana? Uang? Udah gampang, yang penting latihan aja dulu. Latihan? Latihan apa? Latihan apa? Latihan apa? Coba ngomong yang jelas. Latihan apa? Sabar, sabar. Kita hanya bermain sandiwara aja. Tapi tadi sudah bagus latihannya tuh. Siap kan? Mau main sandiwara di mana sih? Begini.
Mana anak kita nih ya? Jam segini belum pulang. Perasaan mama nggak enak sekali. Pak, gimana sih diajak ngobrol kok malah ngelamun? Mah, kondisi Rina itu kan sebetulnya sudah stabil. Setiap hari kita pantau, hasil psikologisnya juga baik. Sehingga tidak usah khawatirkan lah, kita doakan saja. Sekalipun Bapak juga dari tadi pantau terus menyampi ada kabar apa tidak. Semoga kabar baik dan yang terjadi di luar sana, Rina insya Allah selamat sesuai dengan harapan kita. Insya Allah. Mau kasbon lagi, Kang? Apa uang gajian kemarin udah habis? Bukan mau kasbon, Pak, tapi mau laporan. Laporan apa? Kita lagi banyak proyek, Pak. Semua alat-alat berat kita dipakai siang dan malam, jadi kita kekurangan tenaga kerja, Pak. Kalau tenaga yang ada dipaksakan juga kurang baik dan akan mempengaruhi kinerja mereka. Maksudnya mau nambah karyawan? Betul, Pak. Pekerjaannya tidak kekejar dengan jumlah karyawan. Iya, sudah lakukan aja. Kakang kan yang tahu kebutuhan tenaga kerja di lapangan. Butuh berapa orang memangnya? Sekitar 2 atau 3 orang, Pak. Ya udah diatur aja, Kang. Cari tenaga tambahannya kalau memang dibutuhkan. Baik, Pak. Kalau begitu, saya tinggal pulang dulu, Pak. Permisi, Pak. Ya, hati-hati. Simpan batu ini, Arif. Ini batu apa, Bu? Batu itu pemberian kakekmu. Kakekmu dulu pernah berpesan, jika kamu sudah siap, ibu harus memberikan batu itu kepadamu. Batu itu sebagai penyambung keturunan. Kakekmu dulu pernah berpesan, ibu harus memberikannya kepadamu. Lagi ngapain sih itu? Kok kayak nggak ada kerjaan aja? Dulu kakekmu pernah menghilang karena dikejar-kejar oleh Belanda dalam peristiwa Geger Cilegon. Buyutmu itu, Rif, menyembunyikan diri dan terpaksa membuang identitasnya. Dan hanya batu pusaka itu yang akan menjadi pertanda bahwa garis keturunan itu tidak terputus. Lewat kamu, Arif. Kamu yang harus menyambungkan kembali darah buyutmu sampai ke generasi selanjutnya. Dan perlu kamu ketahui bahwa buyutmu wafat di tiang gantungan. Cari makamnya di makam Kiai Pegantungan, Kampung Teluk.
Jangan berisik. Berisik. Jangan berisik. Berisik. Hei, lepaskan dia. Jangan campur. Ini bukan urusan kamu. Tolongin. Kak, tolongin aku, Kak. Aku mau diculik sama orang itu. Kak, tolongin aku. Kak. Itunya siapa, Bang? Justru saya juga tidak tahu. Kamu jangan ikut campur urusan orang ya. Kamu mau jadi pahlawan? Dengan tongkat itu, kamu bisa berbuat apa? Lebih baik pergi ke sana. Pak, maaf ya Pak. Maaf Pak. Pak, maaf ya Pak. Ada pisah, Pak. Pak, Pak. Ada satu lagi tuh. Apa lagi tuh? Naik nggak? Apa Pak? Ambil beko, beko. Celok akan beko. Beko ada. Ini gimana ceritanya? Kok tiba-tiba pada apa mental-mental pada arep dewek? Kenapa, ada apa nih ya? Kang, ada apa nih ya? Bukan iya, Kang. Tadinya mah jajorangan ini, tapi kenapa seperti ini ya? Saya juga. Jajorangannya gimana maksudnya? Jajorangan gimana? Sebenarnya mah gara-gara Haji John nih Pak. Jadi kita jadi pada begini.
Jadi ada seorang gadis yang duduk di kursi roda dan kebetulan orangnya kaya. Itu bisa kita kerjakan. Maksudnya saya harus menculik anak itu? Enggak. Saya nggak mau berurusan dengan pidana. Saya tidak sekali-kali menyuruh berbuat pidana. Tapi itu maksud saya, kalian berdua nih berpura-pura menculik si gadis itu yang duduk di kursi roda. Nanti saya datang seolah-olah saya yang menyelamatkan. Dan saya akan mengantarkan ke orang tuanya. Dari situ saya dapat uang kan nantinya tuh. Maksudnya minta tebusan, tah? Itu bukan tebusan, tapi persenan. Paham kan? Semua paham kan? Oh gitu. Enak aja lo nih. Kok gara-gara saya sih? Waduh, nggak kena ini. Gara-gara siapa coba? Gara-gara siapa? Ya gara-gara bareng-bareng lah. Udah. Gak usah saling menyalahkan ya. Kita cari duduk perkaranya biar nggak berselisih kayak gini. Sebetulnya begini Pak, itu atas dasar kesepakatan bersama demi untuk mendapatkan sesuatu yang sudah direncanakan bersama. Sebenarnya ada masalah apa antara bapak-bapak ini? Kok bisa ribut kayak begini sih? Gara-gara Satria bertongkat, jadi semua rencana jadi berantakan, Pak. Begini Pak, sebetulnya kita bertiga ini sedang keadaan pusing semua karena tidak ada pekerjaan, sehingga pas kebetulan ada seorang gadis duduk di kursi roda, kita akhirnya berencana tuh berniat buruk, tapi tidak yang sesungguhnya, hanya sebatas untuk mendapatkan uang saja sebagai pura-pura meminta tebusan saja. Nah ini sepakat juga teman-teman saya itu. Ya akhirnya muncullah seorang Satria yang membuat tongkat sehingga kami bertiga berantem dan kalah. Oh jadi begitu, gara-garanya Bapak pada prinsipnya sedang butuh pekerjaan ya untuk sehari-hari kan? Betul. Udah kalau begitu saya paham menurut Bapak nggak macam-macam, hanya cara yang salah doang ya. Jadi kalau begitu besok kami cari solusi ya. Besok Kang, tiga orang Bapak ini bawa kantor aja, saya langsung kerja. Ya. Siap. Kita aja Pak ya. Besok saya tunggu di kantor. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah gemerlap dunia yang fana, ada satu cahaya yang tak pernah pudar. Dialah yang maha kuasa, tempatku bersandar dalam segala lara. Hanya Dia yang setia mendengar setiap keluh, setiap harap dalam hati, dalam jiwa. Ku jadikan Dia segala-galanya. Hanya Dia yang setia mendengar setiap keluh, setiap harap. Di tengah lapangan hijau, seorang pahlawan lahir dari kegelapan. Pukulan yang membawa energi tak terhingga, tendangan yang bisa menghancurkan segala rintangan. Terbang tinggi seperti angin yang tak terkendali, mendarat dengan kekuatan yang menakjubkan. Inilah keberanian yang menghadapi kegelapan.